Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Polisi membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi penyebab lift sekolah jatuh yang menewaskan 7 orang dan 2 kritis. Astagfirullahaladzim, beginilah keadaan Sungai Waimano, perbatasan Serikatan dan Perda. Banjir bandang akibat tanggul sungai jebol memporak-porandakan pemukiman di Semaka, Tanggamus. Sebuah pikap bermuatan jengkol terbalik saat akan masuk ke kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Astagfirullahaladzim, beginilah keadaan Sungai Waimano, perbatasan Serikatan dan Perda Waras. Banjir bandang susulan di Kecamatan Wai Semaka, Tanggamus kembali terjadi pada Rabu sore. Banjir bandang ini dipicu jebolnya tanggul Sungai Waimano yang berada di perbatasan Desa Serikaton dan pada Waras. Tanggul jebol padahal baru diperbaiki pada pekan lalu yang juga akibat jebol akibat diterjang banjir bandang. Menurut warga, banjir bandang terjadi saat hujan. Banjir yang membawa lumpur dari sungai meluap ke permukiman. 2 rumah milik Sapar dan Jarno rusak. Dinding dapur mereka jebol dan perabotan elektronik rusak terendam banjir. Jadi untuk air yang tadi malam itu juga meluap, itu merusak rumah warga seperti ini, ya. Fondasi serta alat-alat rumah tangga yang terbawa arus. Banjir bandang di Desa Serikaton telah terjadi 3 kali dalam 2 pekan terakhir. Banjir bandang terparah terjadi pada hari Kamis 29 Juni bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Belasan rumah rusak dan jalan antar desa nyaris putus akibat tertimbun longsor. Banjir bandang di Kecamatan Semaka tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah akibat banyak rumah, tempat ibadah, dan gedung sekolah yang rusak. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Enggak mati. Setelah sempat mereda, wabah lampi skin disease atau LSD kembali menyerang ternak sapi di Lampung Selatan dan kini lebih ganas. Dalam waktu kurang dari sepekan, 3 sapi warga Desa Rejosari, Kecamatan Natar, mati akibat terjangkit LSD. Ganas disuntik, minum semalam, paginya udah nggak bangun, nggak mau bangun lagi. Di tubuh sapi yang mati terdapat banyak benjolan kecil. Dari data Dinas Peternakan Lampung Selatan, total sebanyak 96 sapi terjangkit LSD dan terbanyak di Kecamatan Natar dan Jati Agung. Guna mencegah penyebaran LSD, Pemda mempercepat vaksinasi ternak sapi disertai pemberian vitamin. Peternak juga diimbau tidak mengembala sapi di kebun yang becek atau kumuh supaya tidak terserang LSD. Daerah-daerah termasuk di Natar, khususnya di Rejosari, ini yang banyak terpapar LSD, ini akan kita prioritaskan pengobatannya. Kemudian ada juga di Kecamatan Jati Agung dan beberapa kecamatan lainnya tentunya di Kabupaten Lampung Selatan yang perlu penanganan segera. Selain di Lampung Selatan, wabah LSD juga menyerang sapi di Pringsewu. Wabah LSD menyebabkan warga yang memelihara sapi panik, sebab sebagian sapi kini terjangkit virus LSD yang ditandai munculnya bentol-bentol di kulit sapi. Salah satunya Sopingi, warga Banyumas, Pringsewu. Warga yang mencurigai sapinya terjangkit LSD buru-buru menjual sapinya. Ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar karena sapi yang terjangkit LSD dikhawatirkan akan mati. 1 minggu ini kena gejala demam, panas,
terus timbul bercak-bercak ya. Kata Pak dokter hewannya itu, Pak Mantrinya ini kena latu-latu mas. Oh ya, tapi sembuh, udah mulai sembuh ini, udah makan normal, tapi susut ya. Susut, gemuk badannya susut, tapi udah sembuh ini. Sudah berapa lama ini terserang lato-lato ini Pak? Hari 1 minggu ini. 1 minggu ini. 1 minggu, tapi udah mulai kering mukanya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Hewan Lampung mendata total 1.265 sapi yang terjangkit LSD dan tersebar di 11 kabupaten dan kota. Jumlah itu dinyatakan cukup besar hingga Lampung mendapat alokasi vaksin hingga 100.000 dosis. Virus LSD menular ke sapi melalui nyamuk dan lalat. Peternak sapi diimbau menjaga kebersihan kandang, mengasapi kandang dan sekitarnya untuk mengusir lalat dan nyamuk. Aris Susanto dan Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan dan Pringsewu. Harga ayam potong terus naik usai Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah. Seperti terpantau di Pasar Waikandis, harga daging ayam potong tembus Rp33.000 per ekor dengan bobot sekitar 1 kg. Padahal sehari sebelum Idul Adha, harga daging ayam di kisaran Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam menyebabkan omset pedagang menurun, sebab banyak warga yang tidak jadi membeli atau mengurangi pembelian. Pedagang mengatakan naiknya harga daging ayam karena pasokan dari agen berkurang. Penurunan nggak ada, yang ada nanjak terus. Sejak kapan tuh Mbak? Makin mahal. Semenjak mau Lebaran Idul Adha sampai sekarang malah semakin tinggi. Oke. Untuk harga itu jangka harga berapa? Anjak itu udah ganti harga itu sekarang. Jadi bukan anjak lah. Dari yang harga 25 sekarang jual harga 33. Ya pokoknya dari Lebaran itu lah sampai sekarang itu nggak ada turunan, naik terus. Sekarang sampai 30 ke atas. Itu satu ekornya ya? Iya, satu ekornya. Per kilonya 30 ke atas. Kalau ekorannya sekarang 40 segitu kecil. 40. Itu kan harga yang setelah naik ya Bu. Sebelum naik biasa di angka berapa sih Bu? Naik itu sekitar 38. Sekarang naik lagi sampai 32 per ekor per kilonya. Kenaikan harga daging ayam dikeluhkan emak-emak sebab daging ayam adalah salah satu kebutuhan lauk sehari-hari. Saya sebagai ibu rumah tangga agak keberatan soal kenaikan harga ayam potong karena bisa dibilangnya sehari-harinya anak saya makan ayam. Dan saya sih berharap pemerintah ini ya mendapatkan solusi yang terbaik buat kenaikan harga ayam tersebut. Emak-emak dan pedagang mendesak pemerintah segera menurunkan harga daging ayam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemuda berinisial FR 24 tahun ditangkap polisi Lampung Utara karena membawa kabur anak perempuan di bawah umur. Korban berusia 16 tahun itu diselamatkan petugas dari tersangka di Abung Raya, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Kronologis singkatnya gimana itu? FR ditangkap setelah orang tua korban melapor ke polisi karena kehilangan putrinya selama 2 hari. Korban rupanya sempat dibawa kabur tersangka ke Pulau Jawa dan akhirnya kembali lagi ke Lampung Utara. Sampai sana jam. Dalam pemeriksaan polisi, FR berdalih nekat membawa kabur korban karena ia mencintai korban namun takut menemui orang tua korban. Modus pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mengajak korban ke rumah pelaku, selanjutnya dibawa ke Pulau Jawa selama 2 hari. Setelah 2 hari selanjutnya pelaku dan korban kembali lagi ke Kota-Bumi dan saat kembali dilakukan pengamanan oleh anggota TKP 308 Presisi Polres Lampung Utara. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu apakah ada pidana lain seperti pelecehan seksual yang dilakukan tersangka pada korban. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 332 KUHP tentang melarikan wanita belum dewasa, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.